Bunda. Atas dong Bunda. Bunda atas. Bunda sini Bunda. Bunda atas Bunda. Gini. Makasih Bun. Assalamualaikum. Ya, untuk mau perasaan macam-macam lagi ya gitu, karena kan kayak aku bilang tadi, perasaan membawa anak di bawah umur itu dengan menuliskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga. Kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih. Tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah, mungkin aku tuh bersyukur karena mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega gitu. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar. Tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini, aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih kan, biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada masalah masuk media kayak gini kan. Cuma aku minta tolong ini ke teman-teman sih, paling aku kan tuh punya anak-anak, ada 4 anak gitu. Bahasanya judulnya kalian itu sangat merugikan aku, sampai aku nih iklan semalam hampir bukan di cancel tapi sampai dipertanyakan gitu. Ada di chat tiba-tiba itu Ashanti kok. Udah aku alhamdulillah lagi kayak begini bisa dapat rezeki, terus tiba-tiba ada judul yang Ashanti telantarkan anak, Ashanti apa lagi tadi judulnya yang Ashanti apalah macam-macam itu jujur kan pasti merugikan pihak saya juga gitu, karena kemarin sampai ditanya itu kok ada masalah sih gitu ya, walaupun nggak dibatalin tapi kan tetap aja kayak gitu mungkin ke depan bisa jadi nggak enak. Tapi kalau bagi aku yang paling penting adalah anak-anakku gitu, Arsi udah bisa baca, udah bisa buka-buka dia nggak pernah aku kasih medsos sih, udah buka YouTube, tapi tuh nanti ke depan takut aja dia baca, bunda kok ada judul kayak gini gitu. Arsya kalau Rajia udah lebih paham lah gitu. Jadi aku cuma mohon udahlah, kalau maksudnya jangan demi dibaca tapi judul-judulnya tuh yang membuat orang tuh jadi dibacanya kurang nyaman lah gitu. Itu aja sih. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan kan. Kita manusia, sesama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan. Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang nggak jelas, ya aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Dan bagi aku, kita lagi begini, kondisi lagi nggak bagus, kita semua lagi saat pandemi ini semua pasti lagi nggak enak. Jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan, dan mudah-mudahan nggak ada lagi berita-berita yang harus nulis kata-kata yang udah nggak tahu apa-apa tapi tahu gitu. Bun, berarti bisa dipastikan Putra dan Aulia tidak dalam asuhan Bunda lagi mulai Aulia masih. Aulia masih, berarti Putra saja. Aulia nggak bermasalah. Mas aku berarti Putra, sorry ya. Aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh, aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu, niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh, bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat, kali jadi asuh ya gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, sekarang dia masih daring, masih online, tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya ujian Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi tuh ceritanya gitu. Tapi akhirnya sama kakak-kakaknya berarti ya. Kakak-kakak, bukan kakak benernya ya, kakak-kakaan ya. Kalau kakak benernya ya saya nggak bisa cerita lah. Kakak benernya aja paham banget kondisi yang sebenarnya gitu. Malah dia ya itu nanti ditanyain ke kakaknya aja. Cuma kalau kakak-kakaknya kan saya nggak kenal, makanya yang ngobrol kemarin aku tuh nggak kenal siapa bertahun-tahun. Katanya kan kenalnya setahun lebih dulu daripada aku. Ya tapi aku nggak pernah lihat keberadaannya sih.
jadi nggak kenal juga saya gitu. Oh nggak paham. Bunda maaf kalau boleh tahu selain Ya udah, jangan nanya dia. selain Aulia Ahmad itu ada berapa yang Bunda? Ya, kalau aku ngomong kan aku jadinya ini mas, apa namanya? Kan kita nggak boleh. Gini, saya itu dari zaman dulu ada anak namanya Yesi di Sumba. Kalau yang ngikutin pasti paham. Itu jauh sebelum YouTube, sebelum mungkin nggak tahu deh. Pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku, dan kalau memang cuma konten aku dijelasin ke dia, Bud, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain Bunda kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan Bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses, daripada dia sekarang sambil sekolah terus dia kalau cuma jualan cilok. Aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu, tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan ya. Dan ini soal Bunda, kejadian ini niatnya berbuat baik, tapi mungkin ada jadi dampak negatif. Nggak boleh. Di awal saya manusia biasa pasti berpikir kok kita punya niat baik justru kita jadi yang salah gitu. Tapi kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini gitu loh. Alhamdulillahnya kayak yang lain yang Aulia, pas aku panggil orang tuanya malah ya Allah Bunda, kalau dari kami itu luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia gitu. Bunda, mungkin Aurel bentar lagi mau liris lagu gimana Bunda? Iya, doain Aurel bekas 3 hari lagi kan? Iya. Rilis lagu, insya Allah lagu barunya, lagu dia sendiri, karena kan nanti katanya mau duet sama Pujaan Hati. Iya, jadi ya oke. Bunda, soal Arsy Bunda yang tengahnya lucu, minta di videoin buat nyanyi, itu gimana sih Bunda? Yang di IG Bunda tuh yang nyanyi Arsy. Arsy. Aduh, dia tuh ini juga jadi gini, dia tuh selalu patokannya Aurel tuh kayak apa dia role modelnya. Setiap kali Aurel bikin single, jadi kayak ini tiba-tiba Aurel keluar single, dia nanya waktu Aurel keluar Kepastian kan dia yang keluar Ayah Bunda itu, sekarang dia gini, Arsy udah nggak mau lagu Ayah Bunda, itu anak kecil banget ya. Terus semua lagu apa? Mau lagu anak kecil ya, tapi lebih kayak yang yang Sherina dulu gitu lah dia bilang, karena dia suka banget ngeliatin video-video itu. Akhirnya sekarang kakak Aloli keluar, dia minta keluar juga, jadi kita bapaknya lagi bikinin lagu, lagi bikin, terus mungkin video klipnya lagi dibikin juga. Selalu gitu dia, ting-tengnya kakaknya. Berarti Arsy sendiri aktif banget dong menunggu rilis. Iya dong, menunggu dia. Arsy menunggu rilisnya dia. Dia kayak kan judul lagunya dia kayak nanti lah. Terus dia kayak kapan syuting video klipnya, kapan nggak ada. Sabar kak. Banyak respon positif dari netizen mengenai suara Arsy, gimana tanggapan dari Bunda ini? Jadi gini, aku tuh nggak pernah akan memaksakan anak melakukan sesuatu yang bukan bakatnya. Kadang kan anak nggak ada bakat dipaksa sesuai kemauan orang tua, jadinya kurang bagus kan. Alhamdulillahnya Arsya kayaknya nggak ada bakat, nggak tahu ya. Dia mungkin lebih ke main musik, tapi kalau Arsy dari dia 1 tahun nyanyi sampai sekarang dia nggak pernah nadanya fals. Jadi kalau nadanya udah ketinggian buat dia berhenti dulu, dia ulang kayak udah, terus dia ngambil nada ulang gitu. Jadi alhamdulillah sih Arsy bakat, udah seniman banget, dari mulai nari, main piano, nyanyi, semua aku cari aktivitas yang memang dia suka gitu. Dia akan selalu disupport ya Bunda? Pasti dong, kita akan support anak, cuma memang karena lagi covid gini kan serba keterbatasan gitu. Jadi ya doain lah, semoga. Ada katanya Aurel sama Atta nikah sebelum bulan puasa. Nanya nikah ya sama orang yang Tapi sebelah orang tua seperti apa sih? nikah kan bukan aku. Tapi bener ya Bu, sebelum puasa ya. Orang tua itu pasti akan support anaknya selama itu baik. tapi udah fitting Ya, makasih ya.